selamat datang di podcast Gambrol. Yoi, Gambar halo sambil ngobrol. Hari ini gue udah bersama Palik. Palik. Yoi, Palik yang atau lebih dikenal dengan komik. Komik apa nih? pembuat komik, Pembuat komik. pembuat komik, Komik. pembuat komik. Gue bikin komik di internet. eh, Judulnya Komik Helats. Yoi, komik tai lalat. Yang pasti yuk, gue mulai dari mana ya? Enaknya. ya, bebas, bebas. Sambil gambar aja pak. Sambil gambar. Sambil gambar aja ya. Iya iya. Kan ini Oke, konsepnya have fun. Eva, siap. Iya. Komik tai lalat. Iya iya iya. Kayaknya Benar. semua. Pakai S, Oh ya, pakai S. Ada trademark ya? pakai S. Tai lalat. Kalau nggak pakai S kenapa? Oh, Kalau nggak pakai S, nggak. biar Kalau nggak pakai S nggak dingin ya? kalau 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 nggak pakai S, ntar Tuhan minta Uh, duit buat ininya. Trademark ya? Kalau pakai S kan biar itu identik dari apa yang gue buat gitu. Iya, tai lalat TM. Yo, Tai lalat TM. lalat. Iya. Bukan lalat, Oke. bukan lalat X ya. Iya. Oh iya iya iya. Aduh, jadul banget ya, Bang. Waduh, ketahuan gue. Oke. Zaman-zaman warnet. Ya, relate lah, relate ya. Iya. Kita mulai dari awal aja ya. Gimana sih awal mula terjebak di dunia komik? Terjebak dunia komik. Eh, Awalnya tuh apa ya? Emang hobi gambar sih sejak kecil gitu. Gue seneng banget gambar. Sampai sekarang sih. Terus emang hobi nonton kartun sejak kecil juga gitu kan. Nah kebanyakan oh ya gue juga seneng baca komik komik juga sih waktu kecil, tapi lebih tepatnya eh, komik strip di koran-koran. Oh, oke. Apa Iya, apa tuh biasanya? gue kan di ini ya Sulawesi bro ya, Hmm. Sulawesi dan di Parepare. Jadi menurut gue waktu gue kecil tuh referensi tuh kurang banget sih menurut gue, kayak toko buku nggak ada. Hmm. eh yang ada tuh emang yang menarik tuh emang dari koran-koran waktu itu. Hmm. Nah setiap gue ke kantor ibu gue tuh gue suka nyariin bagian komik stripnya. Nah itu tuh dulu gue inget komik strip lokal sih, jadi pakai bahasa lokal juga. Oh, jadi kayak koran lokal Pare-Pare ya? Mm-mm. Terus tapi mereka juga selipin ini sih, selipin eh, komik-komik dari luar juga, tapi gue lupa deh. Oh, Hmm. kayak gue ingat kayak sejenis kartun bola, lu ingat gak sih? Kartun bola apa tuh? Komik strip majalah bola. Oh, gue cuma tahu iya komik strip majalah bola ya gue tahu. Iya, jadi yang silent komik itu kan. Yang apa sih Nah, nama gue juga nama karakternya gue lupa. iya berdua itu kan gue lupa juga Iya, sih. iya, iya. Yang jelas gue suka bacain sih waktu kecil kayak gitu gitu gitu. Hmm. Terus? Nah beranjak, oh bukan, gue cerita di sini dulu deh. Oke. Gue seneng gambar sampai SMP itu. eh, Orang tua gue juga sempet nggak suka juga sih bro. Iya, kayak nggak tahu kenapa ya, mungkin pemikiran daerah gitu kan. Iya, iya tuh. Dia taunya pekerjaan yang berhasil itu ketika lu jadi PNS, Tuh, tuh. ketika lu jadi polisi dan lain-lain gitu kan. Nah dia ngelihat gue setiap hari nyoretin buku doang gitu kan, kayaknya dia merasa wah ntar anak gue sukses gak ya. Makanya gue suka di ngapain sih gambar-gambar gitu kan, mau jadi apa, serius ini. Iya, 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 iya. Iya beneran ada gitu terjadi di gue gitu, tapi gue tetap ngelakuinnya aja gitu, walaupun di nggak, orang tuh nggak suka gue gambar-gambar gitu, mau jadi apa gitu. Terus dia sempat ngelihat apa ya, ngelihat
berita kayak pelukis di dalam hidupnya nggak pernah nikah, nggak ini Mm-mm. sampai tua gitu ngelukis mulu, terus dia njadiin itu contoh ke gua, ntar mau jadi kayak dia gitu. Mm-mm. Kayak wow, Gue gua lucu aja sih kalau gue ingat-ingat gitu waktu itu. Iya, gue juga relate kok, soalnya orang tua gue juga awalnya nggak support gitu kan. Kayak orang tua lu gue lu eh? orang tua gue tuh taunya seniman tuh Sujiwo Tejo. Jadi Wah, ibu gue waduh, ini ibu banget ya, berandal buat berandal. iya, ibu gue tuh tahu kalau waktu itu pas ibu gue tahu gue mau masuk kuliah, gue kuliah di kafe ya, jadi kayak mikirnya nanti kamu jadi seniman yang kayak Sujiwo Tejo gitu-gitu kayak gitu. Terus apa bapak gue juga taunya komik ya, sama komik strip yang kayak Panji Koming atau apalah gitu-gitu, taunya gitu kan. Jadi kayak Mhm. jadi itu kayaknya emang cukup relatable sih, apa di apa ya, di kebanyakan orang di sini gitu ya. Mhm. Gue juga sama, mungkin lo belum tahu juga, gue juga bukan dari Jakarta, gue juga dari daerah juga di Kalimantan Timur. Jadi Oh ya? iya, jadi gue bisa merasakan itu kayak nggak ada di lingkungan gue yang juga yang pengen jadi graphic designer atau apa, itu kayak nggak ada gitu. Gue juga baru tahu tuh Mhm. pas SMA gitu kan, kayak oh ternyata ada ya profesi gambar-gambar gitu. Hampir sama cuy. Iya ya, pasti gitu sih kayak. Gua hmm, lu masih mending, saya mah udah tahu itu gitu. hmm, Gua kan hmm, gue dari daerah gitu, jadi kayak entah kenapa gue kayak kekurangan referensi gitu, kayak iya. gue baru tahu ada di Makassar tuh, ada kan gue di Parepare tuh, Hmm, di Makassar tuh ternyata ada ini cuy, ada DKV gitu, dan hmm, gue nggak tahu itulah jurusan yang mungkin cocok sama gue waktu itu gitu. hmm. Nah, Gue juga taunya itu gara-gara waktu itu pas lagi ngaskus kan, gue dulu sering ngaskus. Setelah itu oh gue juga setelah itu gue ngelihat ini, gue shout out aja ke Faza Meong, dia tuh pertama kali ngepost komik kampus ah tentang DKV itu. Jadi gue baru tahu ada jurusan itu gara-gara dia. Jadi kayak secara nggak langsung Faza Meong iya. berjasa buat lu karir lu ini. tanggal lu serius, dia juga salah satu influence gue juga sih sebenarnya tuh. Lu masih kuliah tahun berapa sih? Gue masuk kuliah tahun 2012. 2000 berapa? 2012, 2012. Oh, 2012. Iya. Gue 2011. Iya, Beda setahun. beda tahun lah ya. Iya. Iya, gue juga pertama kali jadi gue jelasin yang gue ceritain yang Di Makassar itu. terus yang tadi gue bilang orang tua gue nggak dukung, gue tetap ngelakuinnya. Hmm. Tapi alhamdulillah ibu gue kayak ngelihat peluang, apa bukan peluang ya, kayak potensi gitu, kayaknya hobi gambar gue ini bisa dimasukin ke eh, jurusan arsitek. Nah, di Parepare tuh ada ini cuy, ada SMK gitu. Hmm. Nah, gue di situ ada jurusan teknik gambar. Nah, itu kayak arsitek itu. Hmm. Ibu gue ngenalin gue hal-hal yang kayak gitu, dan gue merasa tertarik juga sih dengan itu. Hmm. Nah, gue SMK ngambil arsitek, dan benar gitu. Gue punya prestasi lah gitu. Kalau Hmm. dibilang kayak gue peringkat gue di sekolah satu dua lah, satu dua tigaan lah gitu. Jadi kayak wah ini hal-hal yang gue suka banget nih kayak gini nih gitu. Saya ngedesain rumah, Hmm. ngegambar ya gitulah bangunan-bangunan, dan gue suka banget sih proses pembelajarannya waktu itu. Nah, muncul lah gitu ide, apa bukan ide, cita-cita gue untuk menjadi arsitek waktu SMK. Hmm. Gue jadi waktu SMK. Nah, awal sebelum gue berniat menjadi bergelut di komik atau industri kreatif tuh, gue malah pengen jadi arsitek dulu sebenarnya. Hmm. Awalnya tuh. Nah, eh
tragedinya tuh muncul pas gua Tragedi. pas gua tragedinya pas gua lulus SMK. Nah, karena balik lagi kurang referensi lagi, guru gua bilang anakan gua di ini nih di daftarin jalur yang bebas tes gitu kan, nggak perlu ujian lagi Oh ke iya iya yang apa ya sih? ke Iya itu. gue lupa namanya dulu. Iya. Undangan, undangan. Ya, jalur undangan Iya. ke salah satu universitas di Makassar gitu. Politeknik Negeri Ujung Pandang gitu kan. Nah, dasarnya gue sebenarnya pemalas juga sebenarnya. Karena gue udah lulus di situ. Akhirnya gue nggak nyari tahu banyak hal soal universitas. Waktu itu salah gue di situ juga sih sebenarnya. Jadi kesalahan itu juga. Gue asal ya udah gue udah diterima di sini, dan guru gue bilang ini sama kok. Sorry, gue belum bilang waktu itu gue didaftarin di jurusan teknik sipil. Nah, teknik sipil itu jauh banget antara teknik sipil sama arsitek. Betul. Jauh banget. Arsitek lebih ke estetikanya lah, terus kalau teknik sipil lebih ke perhitungannya gitu, dan gue anti banget sama perhitungan waktu itu. Iya, jadi guru gue bilang sama kok, entah gue nggak ngerti kenapa gue dibohongin sama guru gue. Mungkin biar dia punya catatan aja kalau dia ngirim murid ke situ, biar gue biar cepet aja gitu kan. Sama ya, gue sebagai siswa yang polos dan nggak ngerti apa apa dan nggak punya referensi, percaya aja ya kan yang bilang guru gitu kan. Betul. Ternyata gue menjalani perkuliahan gue, waduh gue beda banget cuy. Ternyata waduh gue dikerjain guru gue nih. Tapi ya udah jadi bubur juga gitu hasilnya. Nah, jadi gue jalanin aja gitu kan. Gue mencoba memahami gimana teknik sipil ini seperti apa gitu. Tapi tetap aja karena entah kenapa gue merasa nggak cocok aja gitu sama teknik sipil waktu itu. Nah, karena ketidakcocokan itu, gue waktu kuliah tuh suka udah punya prinsip gitu loh, kayak gue harus punya pekerjaan suatu saat yang gue sukain gitu, yang bikin gue puas gitu ketika ngerjainnya gitu. Nah, gue khawatir, gue punya kegelisahan, takutnya nanti kalau gue kerja dengan jurusan ini, apakah gue tetap puas gitu dengan hasilnya, apakah gue tetap senang gitu dengan apa yang gue kerjain gitu. Gue takutnya itu sih. Jadi karena kegelisahan itu juga, kayak gue mulai mencari jati diri lagi nih pas mulai nyari hobi baru, mulai nyari Passion. minat-minat passion gue, minat-minat baru gue juga gitu pas kuliah. Nah, sembari kuliah gue masuk organisasi yang gue sukain gitu kan. Gue masuk organisasi, terus sembari kerja juga. Gue sempat kerja juga sih di salah satu media gitu, koran, sambil kuliah. Di Makassar tuh? Iya, di Makassar. Nah, di proses pencarian passion itu, sambil kuliah, terus ikut organisasi, dan di organisasi itu gue banyak hal tentang nulis. Gue waktu itu organisasi gue pers. Iya, pers. Editorial gitu ya? Iya, di pers kampus gitu. Terus gue dikasih bidang ilustrasi waktu itu, dan gue banyak belajar
banyak hal sih dari orang-orang di situ, dari senior, dari alumni alumninya, kayak gimana cara nulis, kayak gimana cara foto jurnalistik itu seperti apa gitu kan. Dan kuliah gue kalau boleh dibilang sebenarnya apa ya, gue nggak terlalu eh, fokus di kuliah sih waktu itu. Hmm. Gue kayak nilai gue jelek ya udah gitu. Ya nilai gue bagus ya alhamdulillah gitu kan. Yang penting Gue lulus ya. kuliah aja. Yang penting lulus sih waktu itu, kayak kapan lulusnya gitu. Iya. Gue ngambil, untungnya tuh D3 Hmm. D3 dan untungnya juga eh bisa ngerjain skripsi waktu itu sih. Kalau di Politeknik tugas besar, bukan tugas besar apa ya, Tugas akhir. tugas akhir, dan itu bisa berdua orang. Iya. Iya alhamdulillah sih waktu itu. Jadi jadi gue dan alhamdulillah juga gue dipilih sama cewek gitu, kayak Lik, Oh. kita skripsinya bareng ya. Dalam hati gue bilang ayo, dalam hati gue yes gitu, kayak ntar lu yang ngerjain semua gitu. Wah, parah banget. Iya kayak gue nggak ngomong secara langsung, tapi dalam hati gue kayak wah alhamdulillah gitu, kayak pasti udah kehandle lah gitu. Iya, kayak lebih rajin Dan gitu ya. benar gitu, kayak dan benar eh gue cuma motokopi mengantarin dia eh, nganterin dia ke rumah dosen doang buat asistensi gitu. Tapi itu parah banget sih, kayak gue nggak terlalu fokus ke ini gue gitu. Dan benar hasil ujian gue doang yang dapat kayak gitu ininya. Oh, ini Eh, iya semuanya dapat A, gue doang yang dapat B gitu. nilainya bisa beda ya kalau satu kelompok. Iya beda, soalnya kan kelihatan siapa yang nguasain sama yang enggak. Kayak kalau gue ditanya terus gue bilang jadi apa jawabannya, gue pengen kalau gue tanya ke teman gue. Kayak orang udah, dosen-dosen udah ngeliat kayak ini nggak ngerti, nggak terlalu menguasai materinya. Soalnya gue baru mempelajarinya 3 hari sebelum ujian gitu, kayak Lo wajar aja gitu. lo Gue tipe-tipe mah yang penting lulus gitu. lo tipe-tipe yang kalau di kerja kelompok, Apa? lo tipe-tipe yang di kerja kelompok ini ya, yang PowerPoint ya, yang klik next Bener next. banget, bener banget. Terus sampai mana tadi? Sampai tugas lo dapat. Ya gue dapat B, aku lulus alhamdulillah. Sebenarnya ibu gue juga ngerti sih, kayak wah anak gue kayaknya, kan gue dekat juga sih sama ibu gue kan. Kayak bu, gue bilang kayak gue nggak cocok nih sama jurusan saya gitu. Tapi dia bilang kayak ya udah jalanin aja dulu, yang penting biar nggak sia-sia gitu kan. Ya udah gue jalanin aja dan alhamdulillah lulus. Nah pas lulus ini gue kan sambil kerja di itu tuh Media. media juga. Nah gue lanjut di situ dulu sambil sambil ngerjain proyek pribadi gue. Nah ini nih proyek pribadi gue yang menjadi cikal bakal komik strip saya gitu. Itu tahun berapa Iya. tuh? Itu sebenarnya gue kerjain pas pertengahan kuliah sih, itu 2012 gue bikin. Udah lama banget ya. Iya udah lama banget, tapi itu masih kayak semau gue lah gitu, kayak gue ada ide gitu gue bikin, gue ada mood baru gue bikin gitu, kayak masih sebatas itu gitu. Nah nama Teh Lalat tuh dari nama ini gue, dari judul bukan judul ya, nama website gue. Nah gue bikin website waktu itu, gue bikin blog pribadi. Zaman itu kan 2012 2011 kan zamannya blog, zamannya blog. Geng Raditya Dika ya. Yoi, Raditya Dika, Arif Muhammad, Iya, siapa lagi tuh? Silesius.
Licius, zaman-zaman itulah gue sebenarnya terinfluence dari blog juga sih, blog pribadi. Zaman-zaman Benak Ribo, Benak Ribo ya. zaman-zaman blog apa masuk di komunitas blogger, Ah. saling berkunjung blog. Nah, gue banyak belajar industri dunia kreatif dari sana juga sih. Nah, isi konten blog gue waktu itu tulisan sama komik strip. Nah, tulisan sama komik strip, tapi setiap gua ada pengunjung di blog gua, orang lebih seneng gitu kalau gue bikin konten komik gitu, dan komentarnya lebih banyak gitu, Nah, sejak saat itu kayak gue berpikir, ketika orang merasa senang gitu, ketika orang merasa terhibur lah intinya ya dengan apa yang gue buat, gue merasa kayak puas gitu loh kelihatnya. Kayak wah, ternyata asik juga ya gitu ketika kita membuat sesuatu dan orang merasa senang gitu dengan apa yang kita buat. Itu secara pribadi memuaskan gitu bagi gue. Nah, sejak saat itu gue berpikir kayak, karena emang gue suka gambar juga, gue berpikir sepertinya comic strip adalah jalan hidup gue nih. Comic strip adalah jalan ninjaku. Yoi, waktu itu gue pikir, wah, gue ada nggak ya gitu pekerjaan yang bisa menghasilkan dengan membuat comic strip. Waktu itu kan gue ya balik lagi, gue nggak ada referensi, nggak ada apa gitu. Semenjak itu gue mulai menelusuri nih jejak perkomikan di Indonesia. Nah, benar, salah satunya tuh Bang Faza. Gue juga ngikutin komiknya juga di kafe, komik di kafenya. Terus Mas Dim itu, terus apa lagi ya waktu itu, Alis Naik. Iya, Alis Naik. Terus yang gue inget itu sih untuk awal-awal gitu. Ada juga satu komik kampus kalau nggak salah. Komik kampus. Oh, Ada. yang Yang bulat-bulat doang palanya. Zero itu orang Makassar juga bukan sih? Kalau nggak salah. Oh iya, Siro juga ada Siro. Gue nggak, kayaknya sih, gue belum pernah ketemu juga sih. Oh. Soalnya gue sempat kepoin kayak kalau gue nggak salah baca ya, dia kayaknya orang Makassar sih kalau nggak salah baca. Oh ya? Iya. Iya. Nah, wah, ternyata udah banyak banget yang ini yang bergelut di dunia komik gitu di Indonesia gitu. Dan gue ingin mengikuti jejak mereka gitu. Ya udah, gue mulai bikin komik strip sendiri. Awalnya dengan menggunakan bahasa lokal gitu kan. Ini sebelum gue bikin blog ya, gue pakai bahasa lokal. Tapi gue mencoba membuat ini lebih general gitu, lebih nasional. Gue akhirnya menggunakan bahasa umum lah gitu, bahasa umum. Bahasa kayak kita sekarang. Dan ya mulai banyak yang menyukai gitu. Itu di post di mana di awalnya? Itu masih di blog. Oh, Enggak, di blog gue mencoba memperluas pembaca di Kaskus. Oke. Ya, gue mencoba memperluas pembaca gue di Kaskus gitu. Nah, nama Telalat tuh udah ada. Jadi gue jadiin username-nya Telalat waktu itu. Jadi itu dari nama blog pribadi gue, karena gue bacain blognya Benak Ribo, dia namain webnya Kribo karena dia Kribo gitu di dalam diri. Iya. Terus gue iseng aja gitu, kayak apa ya nama blog gue ya, gue bertelalat.
ya udah tulis aja gitu Tapi telalat. tapi band kribo sekarang udah gak kribo. Iya udah gak keribu ya. Kalau lu masih ada telalat kan? Masih abadi Oh. makin gede malah Ntar kayak SBY lagi, udah gak ada telalat. bertambah. Makanya namanya S, tambahin S. Oh iya iya iya. Bukan karena telalat gue banyak ya. Oh iya iya oke. Tapi karena Karena trademark. karena menyatu. Oh, gue kira karena trademark. Terus lagi ya. Terus Nama blog gue sih berasal dari situ sih. iya. Terus dari situ lo terkenalnya berarti dari Kaskus atau Hmm, setelah lo masuk Instagram? belum sih. Iya, belum di Kaskus tuh masih ya. Menurut gue masih belum belum terlalu juga sih kayak kalau boleh dibilang komentarnya tuh masih sampai ke page 3. Patch Iya iya. banget ya. Iya. Masih sampai page 3 udah gitu. Itu pun isinya cendol-cendol kan gitu. Kayak ya udah tapi gue tetap bikin aja gitu gue ternyata menemukan kesenangan gitu ketika membuat komik strip itu gitu. Di luar orang menyukai apa tidak gitu. Gue uh, walaupun ada satu dua orang yang merasa itu menarik untuk dia baca, gue udah merasa cukup gitu waktu itu. Eh, Nah, dulu awalnya stylenya udah kayak sekarang atau masih belum? gue sebenarnya di awal-awal gue bereksperimen beberapa style sih dari komik-komik yang gue baca sampai akhirnya menemukan style gue yang sekarang gitu. Nah, referensi gue awalnya dari komik Indonesia waktu itu 2014. Gue coba mencari lebih luas lagi referensi-referensi mengenai webcomic. Sampai akhirnya gue menelusuri Tumblr dan menemukan beberapa webcomic luar yang sudah 20 tahun, 10 tahun yang lalu udah jadi bacaan konsisten di website gitu. Favorit lo apa? Favorit gua salah satunya Nathan Balmer kalau lu tahu, Oh, Nathan Balmer. It More Bikes. Iya iya. Terus Toon Hall, Tunhole ya, gue juga tahu. terus Explosm, Oh, ya Explosive ya. Sanded and Happiness, Ya, terus Signet tuh zaman dulu banget tuh. yoi, terus Perry Bible lo tau gak? tahu Oh, dari iya, Bebel. Dan sekarang udah banyak banget setelah sosial media, setelah Instagram menyerang itu, gue udah nemuin banyak banget penggiat komik di internet itu udah banyak banget dan bagus-bagus gitu. Tapi bisa. Nah, waktu Ya lanjut lo dulu aja. ya dan nah gue udah mulai mulai dari Kaskus 2014 awal tuh Instagram sebenarnya udah ada dari tahun berapa gitu kan. Tapi gue baru Main. mencoba Instagram soalnya gue melihat kayak wah kayaknya aplikasi ini cocok banget nih buat upload komik gitu. Soalnya kan setahu gue waktu itu yang gue follow cuma post foto doang gitu kan. Betul. Oh, gimana kalau gue coba upload komik-komik gue yang udah gue pernah bikin deh di sini gitu kan. Udah gue bikin Instagram sendiri. Oh ya awalnya gue iseng nyari bisa nggak sih komik di Instagram ini. Coba nyari, ternyata udah ada nih di Instagram sebelum gue gitu, jauh sebelum gue mulai masuk Instagram komik itu udah ada Bang Ajar, Komik Azer. iya, terus Mas Dim Boy, terus Dani Pramata,
yang itu-gitu. Jadi mereka tuh udah banyak gitu postingannya, dan gue makin pede gitu kayak wah seru banget nih, bisa banget nih gue mulai mencoba Instagram gitu. Dan akhirnya eh, masuk di situ, gue coba bikin terus sampai akhirnya Instagram memulai masa-masa keemasannya gitu. Betul, 2014 tuh kayaknya. Iya, 2014 awal tuh eh, Instagram mulai menunjukkan kalau dia bakal menguasai eh, dunia sosmed waktu itu, mengalahkan Facebook. soalnya juga kayaknya waktu itu pas emang smartphone juga udah mulai murah kan. Jadi Iya, kalau smartphone gue udah, iya benar. Gue akhirnya udah bisa beli handphone waktu itu, dan apa? iya. Dan smartphone lah gitu, walaupun walaupun masih biasa aja gitu. Dan eh gue udah bisa moto gambar apa komik gue dan diupload di ini di sosmed waktu itu. Oh dulu belum digital ya formatnya. Iya, dulu kan gue nggak ngerti soal Digital. scan-scanan. Gue taunya cuma Foto. kertas di foto, dinaikin apa dinaikin apa Kontras, brightness. kontrasnya jadi kelihatan keren gitu kan. Gue ngerti soal-soal gituan waktu itu, scan-scanan gitu. Gue foto, gue upload waktu itu awal-awal. Jadi kalau mau lihat hasil apa komik gue yang gue foto, bisa dilihat ada di website gue sih. Jadi di awal-awal tuh emang kalau hitam putih kayak gitu, itu awalnya gue foto gitu, dan gue naikin kontras doang, bukan scanan. Nah, konsisten bikin aja gitu kan, walaupun ya pembacanya masih teman-teman gue doang gitu di kelas, di kampus, teman-teman gue waktu di kampus, sambil kerja juga di media koran waktu itu, sambil kerja bikin cover apa, ngilustrasiin berita. Nah, ada nih teman gue kenal di sosmed, ngajak gue kerja di Jakarta. Ya dari situ juga sih kayak gue mulai kayak berpikir, wah sepertinya ini jalan gue nih untuk mengembangkan hobi gue gitu, mengembangkan passion gue di dunia komik. Soalnya kan gue balik lagi sebagai orang daerah berpikir, ketika kita berpindah ke Jakarta waktu itu, kita bisa lebih memperluas pertemanan, bisa lebih memperluas referensi. Soalnya nggak tahu kenapa gitu, kayak kenapa ya ngumpul di Jakarta semua gitu. Betul. Kayak akses kemana-mana tuh gampang banget gitu. Bener banget. Iya bener, kayak itu jadi apa ya, jadi sampai sekarang sih gue masih bingung kenapa daerah-daerah tuh kalau kita di daerah, gue nggak ngejudge orang yang berkarya di daerah, tapi kalau gue yang di Makassar kayak nggak berkembang gitu loh, kayak di situ-situ aja gitu kan. Bener. Sama ya, Itu gue kan itu, relate-nya. ya itu mindset gue sih waktu itu. Tapi masih ada kok yang Iya. terkenal di sana. Tapi mindset gue waktu itu, kayaknya gue harus ini deh, kayaknya gue harus berpindah ke ibu kota gitu untuk memperluas ini gue. Akhirnya gue pindah awal 2015. Gue sambil kerja, gue tetap sambil kerja juga sih. Gue sambil kerja, PLS itu masih tetap menjadi proyek pribadi gue gitu, sembari mengerjakan pekerjaan kantor waktu itu. Sampai akhirnya Instagram yang gue bilang tadi udah mencapai puncak keiniannya, keterkenalnya. Orang-orang udah berbondong-bondong mungkin membuat Instagram, mulai banyak akun yang suka nge-repost, mulai banyak akun yang suka ini. Pelan-pelan deh orang udah mulai banyak tahu. Instagram juga gampang banget diakses gitu kan. Orang gampang like, gampang share, komennya juga gampang. Jadi salah satu faktor yang buat akun
itu cepet naik di Instagram tuh gara-gara itu sih, kemudahan orang waktu itu. Dan ya benar, awal 2015 pengikut di Instagram Telalat sudah 10 ribuan lah gitu. Udah gede banget ya. Iya itu udah bikin gue wah bisa sampai segini ya gitu pembaca komik gue gitu. Nah, gue mulai waktu itu gue belum tiap hari gitu, gue kan kayak sekarang udah tiap hari. Waktu itu gue masih kayak seminggu misal masih ada 4, seminggu ada 3 kali, seminggu ada 5 kali. Dan si waktu 2015 pertengahan webtoon masuk ke Indonesia. Ya webtoon masuk ke Indonesia, Line Webtoon. Dan alhamdulillah dia ngelirik gua untuk menjadi salah satu kontributor gitu loh di aplikasinya. Salah satunya komik Telalats, yang kedua itu si Yuki, terus ketiga itu komiknya Mas Weta Piraku. Dan itu 3 komik pertama yang diajak webtoon untuk mengisi aplikasi mereka waktu dari Indonesia. Mantap. Nah, dari situ juga sih kayak pembaca di webtoon mulai tahu gitu kayak wah ternyata di sosial media ada komik Telalat gitu. Soalnya ternyata pembaca webtoon tuh banyak yang mungkin nggak tahu, mungkin nggak main Instagram atau apa gitu, baru tahu pas kayak gitu tadi. Pembaca gue kebanyakan juga sepertinya orang-orang webtoon yang banyak banget audiensnya itu mulai follow gue juga di sosial media gitu. Gue bertahu, oh ternyata ada ya orang waktu itu ada masa di mana orang-orang webtoon tuh nggak tahu kalau lu. Iya cuy, kayak Gue kira kayak iya serius. semua orang tuh tahu lu dari Instagram gitu. Kayak baru Iya. tahu oh lu ada di platform ini, ada platform ini, ada platform ini. Oke. Iya, gue juga heran gitu kayak oh ternyata emang sepertinya webtoon pembacanya lebih penggunanya lebih banyak gitu dari gitulah gue pikirnya. Dan benar kayak mereka nggak tahu gitu ini. Nah kan waktu itu webtoon kan kalau boleh dibilang identiknya sama gambar-gambar manhwa gitu kan, gambar-gambar Korea yang indah-indah gitu kan. Serial cantik. Iya, serial cantik dan ganteng gitu kan. Dan waktu itu komik gue dikata-katain sih kayak Anjir. iya tadi ini komik apa sih gitu. Kenapa bisa masuk di webtoon gitu, masih banyak yang layak lah gitu kata dia. Gue ya Allah gitu amat. Tapi ya dasarnya juga kayak cuek aja gitu kayak ya udah ini style gue gitu. Dan di sosmed juga nggak ada yang protes atau gimana gitu. Jadi gue tetap jalan aja gitu kan, tetap jalan aja. Lama kelamaan mereka pelan-pelan kayak nerima gitu dan malah menikmati gitu. Iya. Nggak nyangka juga kayak kayaknya emang kalau di Indonesia waktu itu belum ada yang secara visual dan jokes itu kayak Tailalats juga sih kayak kan selama kayak lo tadi bilang lo banyak terinspirasi web komik luar kan, sedangkan kalau di Indonesia kan referensinya kalau komik strip itu ya masih yang kalau orang awamnya ya masih referensinya itu yang manga yang referensinya yang manga Jepang banget gitu. Jadi mungkin kaget gitu kan kayak ngeliat oh ada yang modelnya kayak Tailalats gitu. Jadinya benar. Jadi gitu. Dan sekarang malah semenjak Tailalats sukses, gue ngelihat komik strip itu banyak yang terinspirasi Tailalats gitu kan. Alhamdulillah. Tapi emang referensi sekarang tuh udah banyak banget sih. Iya, betul. Kayak lu tuh udah kalau lu nggak tahu
komik lu masih mungkin biasa aja, masa sih lu nggak bisa nyari referensi yang segitu banyaknya gitu di internet gitu, Oh ya, bacaan-bacaan. oh ya udah jelas kalau misalnya anak sekarang kurang ini berarti ya mereka salah mereka sendiri sih kayak Salah mereka sendiri gitu, udah kayak udah akses banyak banget sih. akses udah Eh, gampang gitu. Baik itu di luar komik, baik itu ilustrasi, baik itu animasi, itu udah banyak banget yang bisa lu jadiin referensi gitu. Gue sampai sekarang juga masih mencari kreator atau komik artis di internet yang baru-baru dan menurut gue storytelling mereka bagus gitu. Itu masih gue cari sih sampai sekarang gitu, dan gue kumpulin. Iya. Kayak sekarang gua ngelihat juga Thailand ini ya kayak di udah ada di semua platform komik ya. Iya, semua platform komik maksudnya Kayak kayak ya mungkin webtoon dan lain-lain. webtoon ya dan sejenis webtoon. Gue masih di webtoon sih, Oh, oke. sisanya sosial media. Oh, oke oke. Gua kira Iya, gue salah lihat berarti. Gua kira ada di yang apa brand yang lain gitu. brand yang lain ya. Iya. Enggak sih, untuk sekarang sih Oh, masih iya. Eksklusif ya. webtoon, tapi sekarang udah ini sih, udah habis kontrak, Oh, gitu. udah lulus kalau bahasanya. Tapi udah banyak banget eh komik artis di webtoon tuh, udah ratusan dari gue yang awalnya 2015 masih berempat, empat cerita dari Indonesia, empat judul. Sekarang udah gue udah nggak apa lagi sih, udah banyak banget. Ya sekarang kan Parah. ada kan kalau webtoon ada yang challenge itu kan yang semua orang bisa Iya, sampai. challenge official juga udah banyak banget Kalau gitu sih. eh anjir gue lupa menit. Oh ya, sekarang Thailand udah jadi ini ya, udah jadi studio gitu ya atau Iya, nah 2005 2015 gue mulai fokus di comic strip. Gue itu di di awal 2017 gue memutuskan untuk fokus di comic strip, soalnya di webtoon lumayan gitu untuk penghasilan gue gitu, lumayan. Dan kenapa gue nggak fokus di comic strip ini aja gitu. Nah, gue pas keluar juga gue dipertemukan sama mentor sekaligus orang yang gue ajak kerja sama gitu buat ngembangin comic strip gue ini. Dan gue banyak belajar juga sih dari dia gitu. Gue akhirnya belajar soal bisnis, gue belajar soal konsisten dalam berkarya gitu kan. Gue banyak belajar dari situ sih. Jadi gue berpikir kayak kenapa gue terjun dan mulai mengembangkan menjadi komik yang dimonetize gitu. brand. Setelah gue berpikir kayak, gue sampai kapan sih itu bikin komik gitu. Gue masa bikin komik terus dan tidak ada feedback atau penghasilan lah ke gue gitu. Sampai kapan sih, webtoon juga kita nggak tahu sampai kapan gitu. Dan akhirnya gue mencoba mempelajari dunia industri kreatif. Awalnya gue dikasih pilihan gitu, kayak lu maunya indie atau industri gitu. Lu maunya indie atau industri. Waktu itu kan gue awalnya idealis banget, kayak gue nggak mau cerita gue nggak mau gambar gue nggak mau, semuanya gue mau ngerjain sendiri waktu itu. Saya mau ngerjain sendiri, dan gue disuruh dan atas inisiatif sendiri juga mempelajari webcomic yang udah dari dulu berkembang ya. Baik itu di baik itu lokal maupun luar.
gue mempelajari cara mereka eh, membuat sebuah studio atau enggak perusahaan untuk mengembangkan komik-komiknya itu seperti apa, gue pelajarin. Oke, kita butuh tim gitu. Oke, kita butuh modal dan lain-lain gitu, dan gue pun memutuskan untuk memilih masuk ke industri gitu waktu itu. Iya, karena beberapa orang yang gue beberapa influence gue sudah bergerak di bisnis komik sejak dulu gitu. Salah satunya Explosion gitu. Mereka kan awalnya dari iseng juga, dan bisa jadi perusahaan yang membuat konten komik di website secara terus menerus dan bisa menghasilkan penghasilan dari itu. Udah gue mulai dapat investor, gue udah mulai mencari tim, nemu 1 orang, nemu 2 orang, sampai sekarang gue udah 9 orang, baik itu kreatif maupun bagian bisnisnya gitu. Dan alhamdulillah juga gue nemu orang yang gue percaya dan sevisi sama gue gitu, teman-teman gue. Jadi teman-teman gue yang sekarang tuh dari teman-teman gue, teman-teman hobi juga gitu, suka bikin komik di website juga, bikin komik di sosmed juga, dan mereka butuh kerjaan. Waktu itu gue ya udah, kita kerja sama aja gitu, kita kerja bareng aja. Dan bagian bisnis gue juga sevisi sama gue, dan punya pandangan yang gue sukain juga gitu di ini. Akhirnya ya udah, kita jalan bareng ngembangin ini gitu. Dan ya sampai sekarang kita tetap konsisten bikin di website. Jadi sebenarnya kita fokus di website setiap hari, dan di sosmed itu sebenarnya komik-komik yang udah diupload di website. Gitu sih. Gue salut sih, kayak gue lihat website Tai Lalat itu, komen-komennya selalu aktif gitu. Biasanya kan di Indonesia kalau bikin website gitu, orang-orang nggak terlibat di komen gitu kan, kayak ya udah, kalau di Instagramnya baru rame gitu kan. Kalau di Tai Lalat itu pasti di websitenya juga rame gitu loh, kayak udah ada environmentnya sendiri, nggak kayak yang lain kan. Ada yang nyoba juga kayak gitu tapi nggak berhasil. Tapi sebenarnya sampai sekarang kita masih butuh pengunjung website yang konsisten sih. Jadi sekarang tuh masih segelintir orang gitu, dan harapan kita kayak orang tuh beralih ke website waktu itu. Kita tuh mengharapnya orang tuh sebenarnya bagusnya tuh baca di website kita, dan karena itu lebih fresh lah dari yang di sosmed. Tapi kenyataannya emang ya gitu, jadi orang lebih senang di sosmed sih kalau gue lihat-lihat gitu. Tuh, buat yang pada denger ini, kalian kalau baca Tai Lalat dari website ya, jangan ada yang Okay. Di website tuh ya biar apa ya, salah satunya lebih fresh, dan kalau pengunjungnya banyak ya alhamdulillah kita bisa monetis juga dari situ. Terus juga kalau dari website lu bisa kayak eksperimen gitu nggak sih sama komiknya? Kayak gue inget komiknya Mr. Lovenstein, dia di website tuh dia ada secret panel gitu, dan itu cuma nongol kalau lu gerakin kursor dia. Kayak kalau gitu di Instagram kan nggak bisa kan ngomong kayak gitu. Iya benar. Kayak kalau terus juga dulu gue ada lihat yang panel terakhir itu ketika kursornya digeser, panelnya berubah gitu, jadi kayak ada hidden panel gitu. Kayak gitu-gitu bisa eksperimen gitu. Iya, masalahnya ya gitulah gitu, entah, gue masih mencari solusi sih biar orang-orang bisa beralih ke website gitu. Gue tahu caranya gimana cuy. Kan lo bikin 4 panel tuh kalau di Instagram. Nah panel terakhir lo lock, jadi
Kalau mau tahu, Iya, kalau mau tahu punchline-nya buka website. bener sih. Wah, ini bisa gue terapin nih, bisa gue terapin. Iya, iya susah banget cuy ini. Emang Membuat membuat orang emang beralih ke website gitu. emang gitu kok. Jadi kan gue kan dulu sebelum di kantor gue sekarang gue di Hmm. media media yang terkenal dengan banyak infografiknya Hmm. itu. Kalau lo tahu apa ya Yep. media itu. Dan itu orang selalu Hmm. kayak kan di infografik lo nggak mungkin masukin semua kan. Dan sumbernya ada Hmm. artikel. Kayak kita udah ngasih sumber tapi orang tuh gak ada yang mau ke sumbernya gitu. Cuma Iya. ya gitu karena emang ya kalau menurut gue faktor susah juga kan kalau di HP gitu ya harus Iya. pindah ke browser gitu kan. Kalau Instagram kan enak ya Iya. mungkin gitu jadi gue bisa memaklumi juga sih orang-orang di Indonesia mungkin masih susah gitu. Iya. Itu dia gue ya sampai sekarang lah gitu bereksperimen. Tapi ide lu juga bagus sih tadi. Gue mau nanya kan Hmm. kalau di komen-komen Instagram Thailand tuh suka pada kayak ngecari maksudnya itu apa gitu. Tanggapan lu gimana tuh? Oh iya, 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 ngerti, ngerti. Iya, iya. Gue nggak ngerti sih sebenarnya kayak sampai sekarang ya. Gue suka ditanyain gitu kayak, lu tuh bikin komik emang sengaja digituin ya? Enggak, gue sama anak-anak, gue nyebutnya anak-anak ya, tim gue. Iya. Buatnya tuh ya udah gitu kayak selayaknya komik strip pada umumnya gitu. Tapi entah kenapa gitu di internet orang malah berpikir komik Lalat itu adalah komik tebak-tebakan gitu dan komik yang bikin orang mikir gitu kayak gue nggak ngerti gitu kayak sampai gue bingung gitu bagian mana yang bikin orang merasa mikir gitu dan itu sejak dulu gitu dan sampai sekarang nggak berubah gitu ininya culture-nya di komentar website di komentar Instagram. komik Lalat gitu. Kalau orang ada yang nanya gitu kayak emang sengaja enggak, kita emang bikinnya ya udah berharap semua orang langsung paham gitu sebenarnya. Tapi fenomenanya yang terjadi seperti itu gitu. Ya udah deh, kita nggak bisa ngubah juga gitu ininya dinamika yang terjadi di internet gitu. Tapi Kayak nggak lu manfaatin aja tuh kayak gitu akhirnya lu sengaja bikin yang enggak, gitu. Oh, tetap stay dengan inian kita gitu kayak kita bikin gitu ya berharap orang paham karena kita merasa ini menarik gitu buat di share ke orang-orang. Kenyataan di internet orang-orang nggak paham gitu kayak ya kayak tapi ada juga sih jadi nggak semuanya juga gitu ada aja juga yang sepaham sama kita. Menurut gua kenapa kayak gitu ya kita wajarin pengalaman orang berbeda-beda gitu, referensi orang berbeda-beda dan lain-lain. Jadi mungkin ada yang sekali baca langsung paham, ada juga yang baca komen baru oh ya kayak gini ya gitu. Jadi itu di internet menurut gue mungkin suatu hal yang wajar gitu soalnya tergantung dari experience orang-orang selama dia hidup gitu. Kalau dia relate banget cepat paham gitu, kalau dia mungkin pernah ngerasain atau temennya doang lambat pahamnya gitu sih. Jadi ya udah biarkan jadi dinamika di Telalat deh, kita nggak bisa ngubah juga. iya bagus juga sih malah jadi makin rame kan komennya engagementnya Iya jadi makin malah tinggi. positif malah bagusnya ya itu terjadi perdebatan gitu. Iya. Oh enggak gini interpretasinya banyak banget gitu kayak padahal maksud kita biasa aja, maksud kita cuma kayak gini malah jadi dijadiin kayak apa ya kayak ilmiah gitu padahal mah kita bikinnya sesampah itu aja gitu sebenarnya gitu kayak nggak sampai sesuatu yang dipikirkan secara mendetail sebenarnya. Ini lucu juga sih maksudnya kayak wah sampai segininya gitu terjadi. Tapi Ya kita nggak lo di produksi sekarang seberapa banyak lo terlibat di produksi? gue masih cerita, gue berdua cerita tapi masih kebanyakan di gue masih
kebanyakan juga cerita, kebanyakan draft sketchnya lalu ya di situ doang sih. Jadi gue masih kebanyakan di cerita sama raw sketch Sisanya gitu sih. udah dikerjain sama tim ya. Iya, untuk finishing gue udah ada yang ngerjain, dan orang juga nggak terlalu mikirin visual di atas dari awal gitu ya. Kalau gue lihat emang orang fokus ke ceritanya, cerita selanjutnya apa. Jadi terjadi apa ya, ada perbedaan banyak, apa ada banyak style yang berbeda. Itu emang karena eh, ilustratornya beda-beda gitu. Tapi orang nggak anggap juga, orang Iya. nganggapnya ya udah ini style yang sama gitu. Gua ngeliatnya udah seragam gitu juga sih, kayak udah Iya iya iya. Tapi udah sebenarnya itu on brand gitu. iya, tapi sebenarnya itu ada beberapa orang gitu yang Oh, ngerjain. Jadi iklan ada juga, konten ada juga, mungkin anim, animasi. animasi ada juga gitu. Oke, Iya. nanti gue perhatiin deh, gue tebak-tebak kemana yang dapat. Ya, Iya, ini. itu sih, Bray. Tapi Jadi ya, eh, hmm, lo udah ini kan udah comic strip udah, terus kayak di webtoon udah, kayak mainan juga kemarin baru ada ya. iya gue sama tim mencoba terjun ke toys juga, dan nggak nyangka juga ternyata peminatnya juga banyak gitu. Dan bahkan di luar pembaca komik ada juga gitu. Jadi dia cuma suka toysnya, dia nggak tahu komiknya tapi suka toysnya. Jadi Ah, di situ gue terbuka lagi gitu, karena ternyata kita emang harus buat banyak eh, channel, apa, channel gitu, kayak toys, animasi, komik. Itu soalnya ternyata penikmatnya tuh beda-beda gitu. Ada orang yang suka animasinya tapi nggak baca komik, ada orang yang suka toys tapi nggak suka nonton animasi, ada orang yang baca komiknya tapi nggak suka beli toysnya. Jadi gue berpikir ternyata benar juga kita bikin beberapa turunan gitu dari uh, industri IP ini gitu. iya sih, kalau udah established gitu kan enak kan, tinggal Mm-mm. mau bikin apa lagi nih selanjutnya gitu. Iya, Nah, iya, tapi dan ya Thailand sendiri setelah ini mau nyoba apa lagi nih ke depannya? kedepannya sih kita kan lagi belajar animasi banget nih, kayak Hmm. mungkin beda sama lu gitu kan, mungkin udah terjun lama gitu. Kalau gue emang gak ada basic sama sekali soal animasi. Gambar aja nggak ada basic, apalagi animasi gitu kan. Tapi gue salah satu penikmat animasi berat gitu. Kayak gue dari kecil seneng nonton SpongeBob, dari kecil nontonin eh lagi yang gue suka ya, Charleston, Kurita Buti, dan ya tontonan kita waktu kecil lah di global gitu, Yang ada atau di TV ya pokoknya. ya ada TV lah waktu itu. Dan ya gue baru baru mencoba untuk terjun di animasi setelah gue terjun lama di komik gitu. Soalnya gue juga membayangkan versi style comic strip gue itu kalau dijadiin animasi itu bakal seperti apa gitu. Dan ya tim gue mencoba mencari solusi untuk itu, dan akhirnya kita mulai nge-hire orang yang bisa menggerakkan menggerakkan, bisa beranimasi lah gitu ya, beranimasi dikit. eh dan ya kita udah mulai mencoba bikin kontennya juga, dan mencoba untuk konsisten lah untuk sebulan 2 kali untuk sekarang. Oh, berarti tidak menutup kemungkinan bakal ada ini ya, Thai Lalats the movie. Wah, gitu ya. eh Bisa aja gitu, bisa aja. Cuma movie itu menurut gue sesuatu apa ya,
suatu akhir gitu. Entah kenapa gitu, kayak sesuatu, nggak tahu ya, gue nggak tahu di Indonesia gitu, entah mungkin karena gue jelas banget atau apa gitu, kayak sesuatu yang terkenal gitu ujungnya jadi movie gitu, sesuatu yang di banyak orang tahu jadiin film gitu, langsung jadiin film gitu. Nah kalau gue berpikir, karena gue mungkin terinfluence dari beberapa orang yang gue sukai, baik itu eh, komik artis maupun animator maupun kreator animasi, itu mereka semua berawal dari series yang berjalan secara konsisten gitu. Mungkin komiknya yang berjalan secara konsisten, atau seriesnya yang berjalan terus menerus gitu. South Park aja menurut gue sekarang belum ada movie-nya ya, masih seriesnya ya. Gue nggak tahu sih, jelas South Park tuh sampai sekarang dari awal dia nggak pernah putus gitu, bikin bikin seriesnya, nggak pernah ada hafal gitu, dalam setahun pasti ada aja gitu seasonnya. Iya, soalnya dia, lo tau gak sih dia cara bikinnya dia kayak dadakan gitu loh. Makanya Yoi, makanya selalu fresh dia gitu. kejar tayang banget cuy. Eh beneran kalau lagi Mm-mm. misal lagi tren apa gitu langsung oh ya dibikin nih, masukin cerita. Iya makanya kayak gue versi komik apa, komik strip versi animasi gitu, kayak Iya. kayak jadi kayak eh apa ya, nggak kejar tayang lah gitu, Tapi gila sih dia udah tripping banget. dia udah di backing sama studio gede Studio sentral. tapi masih Mm-mm. masih bisa mempertahankan kayak gitu loh. Beda kayak sama Iya. The Simpsons kan emang udah korporat banget kan. Apa? Beda sama The Simpsons yang udah korporat banget kan. Iya. Kualitinya makin bagus tapi ya ceritanya jadi makin Mm-mm. jelek gitu. Kayak, Iya, soalnya kan dia masih eh dia aja gitu kan, kayak sampai VO-nya masih diam juga gitu semuanya, dan nggak berubah gitu ininya, feel-nya. Dan gue berpikir gue masih masih di tahap itu gitu, kita masih ingin berproses di itu gitu, berproses di series, eh, bersenang-senang di series gitu, have fun di series, dan orang apa senang dengan itu gitu. Dan gue untuk sekarang sih masih belum berpikir ini akan jadi movie dalam waktu dekat, enggak sih. tapi Gue ntar masih semenjak ada si Juki the Movie ngebuka jalan gak tuh kayak ada yang dari benar produser nawarin gitu. ya, ada sih beberapa gitu, tapi ya udah gue dengerin aja gitu pendapat-pendapat mereka gitu. Eh, tapi gue sama tim masih berpikir kayak kita belum saatnya nih kayak gini gitu. Ya udah kita stay di eh, konsisten di konten kita yang sekarang aja, dan eh, mungkin kalau kita jadi animasi kita jalan di series aja dulu gitu kan, kita jalan series aja dulu, kita tahu dulu dunianya kayak gimana, eh, penikmat animasi kita kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi walaupun memang ada yang menawarkan juga, kita belum bisa gitu, Nah, gitu sih. Mm-mm. lo sendiri tapi secara personal kedepannya ada pengen ini nggak apa ya Ada apa? bikin karya yang di luar tai lalat gitu. Hmm, iya sih, kita sekarang lagi mencoba bikin judul-judul baru itu cuy, bikin judul-judul baru, tapi dengan style yang sama, eh, dan ya menurut gue itu di luar dari lalat banget gitu. Tapi itu bakal di bawah brandnya tai lalat juga apa enggak? Iya, jadi kita kan di bawah salah satu studio namanya Main Blown Studio. Oh iya, by the way itu asal usulnya namanya dari mana tuh?
itu iseng juga sih sebenarnya. Jadi gue plesetin main blowing jadi main blow on sebenarnya. Kayak gue telas kan nama website, gue pengen bikin judul tersendiri untuk komik ini gitu kan. Jadi namanya main blow on gitu, kayak plesetan dari blow on doang sih sebenarnya. Oh, gue kira bacanya main blow on. Gue Main baca blow itu. on, main blow on sih sebenarnya, main blow on. Oh gitu. Jadi dibuat dengan keisengan juga sih, kayak ternyata ya sekarang jadi nama studio. Oh, itu balik Dan itu terinspirasi nih ya gara-gara komen-komen yang Instagram ya pada mind blown. iya ya, katanya main blowing tapi menurut gue main blow on. Ya gitu sih, kayak sampai sekarang malah jadi nama studio dan jadi apa ya, jadi brand buat eh, pembaca luar gitu. Ah. Soalnya kan Telalat kan di luar kayak apa sih Telalat gitu, masa mall sih gitu. Oh, Ya, jadi ya, udah terbit ke luar juga ya? Kayak udah pakai ya versi bahasa Inggris. kita udah mulai translate juga komik kita gitu, dan diupload secara berkala juga di sama kayak di konten Indonesia, kita juga konsisten di buat luar juga gitu. Tapi susah nggak sih kayak kan misalnya kalau bikin komik buat keluar kan bukan soal cuma translate bahasa Inggris kan, tapi kan Iya benar. jokesnya juga kan. Kayak Kalau iya benar. ada yang di sini lucu tapi belum Iya tentu di benar. luar kayak gitu. Jadi eh gue berkenalan dengan orang gitu di internet, salah satu pembaca komik gue juga dari dulu, dan dia udah lama banget tinggal di US Hmm. sejak kecil, dan gue berkenalan di internet dan dia menawarkan diri gitu untuk membantu gue buat translate gitu. Soalnya benar, jadi nggak sembarangan juga gitu, konten kita yang kita buat di Indonesia di translate doang itu belum tentu sama culture mereka gitu, belum tentu sama culture mereka. Makanya gue punya tim di luar freelance buat ngelihat komik gue yang cocok sama culture luar, Hmm. dan dia translate sesuai dengan culture mereka juga. Jadi uh, dia sih yang ngebantu gue buat ngelihat komik ini nih yang bisa lu share ke buat orang luar gitu, dan banyak banget yang cocok uh, untuk orang luar, untuk pembaca luar, dan gue buat gue buat sosmed lain untuk itu, dari sama Instagram, Facebook, Twitter, sama Reddit juga. Oh, rame nggak tapi sekarang? Di Reddit kan gue masuk di R Comics, Hmm. uh, tergantung kontennya lagi sih sebenarnya, Hmm. tergantung apa ya, tergantung komik itu cocok sama pembaca Reddit gitu. Hmm. Ada beberapa yang B aja gitu, ada juga yang trending, ada juga yang uh, hot gitu. Jadi mungkin menurut gue tergantung tergantung konten lagi sih. Kita juga mencoba menyemai waktu mereka, waktu aktif di Reddit. Sampai sekarang sih, soalnya kita baru banget, belum sampai setahun kita ini mencoba untuk mendapatkan pembaca dari luar. Jadi sampai sekarang sih masih raba-raba. Iya. Gua kemarin soalnya sempat ngeliat ada komik strip lokal yang udah terkenal juga. Mm-hmm. Gua nggak sebut namanya. Kayak pokoknya dia bikin satu konten yang versi bahasa Inggrisnya. Dan itu Oke. Okay. jokesnya tentang pokoknya dia tuh komik yang ini loh yang tentang ceweknya ngapain terus cowoknya ngapain gitu lah, yang pokoknya tentang couple gitu lah. Mm-hmm. Terus kalau nggak salah gue lupa punchline-nya itu si cewek minta si cowok ngapain gitu lah gitu. Mm-hmm. Nah itu kan versi bahasa Inggris tuh. Terus Yep. di share sama kebetulan ada teman Facebook gue orang orang luar gitu kan. Terus dia nggak Mm-hmm. ngerti kenapa, dia kayak nggak ngerti punchline-nya gitu, kayak
lah sebagai cewek ngelakuin aja kali sendiri nggak butuh bantuan si cowok gitu kan. Terus gue Mhm. gue baca komiknya gue bisa ngerti kenapa ini lucu di Indonesia gitu kayak Mhm. kayak oh Iya makanya ternyata kayak benar nggak bisa sekedar kayak cuma ditranslate doang gitu, benar lo harus lu ngerti ini ininya. awalnya tuh gue gitu jadi translate aja deh gitu. Hmm. Eh, Kecuali yang plesetan gitu kalau misalnya gue ada beberapa komik yang soal plesetan gitu kan, coba gue ya translate yang general gitu, tetap tetap aja kata teman gue eh, ada budaya-budaya tertentu gitu yang nggak sama gitu sama orang luar gitu. Makanya emang emang ya benar nggak semua komik eh, yang mungkin jokesnya yang orang Indonesia bisa paham orang luar juga bisa ngerti gitu. Makanya sekarang gue mulai bikin cerita yang eh, bisa lah gitu, bisa lebih general gitu, orang luar sama Indonesia juga sepaham, jadi kalau ditranslate ke luar udah nggak masalah gitu. Jadi gue mengurangi yang lokal lah gitu, lebih lebih umum lah gitu. Lebih general. Kenapa lo pengen itu masuk ke market luar? Apa ya, eh untuk memperlebar ini aja sih, kayak gue berpikir eh sayang aja gitu kalau kita, kalau gue ngomik gitu, pembaca kita masih di Indonesia aja gitu, dan Hmm. kita ngerjainnya bertahun-tahun gitu. Kenapa kita nggak langsung aja gitu mencari tahu dan mendapatkan pembaca dari luar gitu? Atau suatu saat bisa jadi salah satu income baru juga untuk perusahaan gitu. Soalnya gue udah mulai berpikir kayak gimana caranya perusahaan tetap jalan gitu. Betul. Kayak gitu sih. Iya. Kalau udah mikir jadi perusahaan emang harus expense ya. Bener banget. Jadi yang awalnya gue yang kayak gue mau ngerjain sendiri, sekarang gue wah gila, gue udah ada anak-anak yang harus digaji dan lain-lain. Gue emang harus mutar-mutar otak sama temen gue, apalagi nih yang harus dilakuin gitu. Iya sih benar. Tapi dengan eh apa ya, dengan visi yang nggak berubah gitu. Soalnya gue takutnya tuh karena bisnis tuh bisa ngerusak apa ya, ngerusak feel juga. Makanya gue memutuskan untuk kayak membagi diri gue gitu, kayak gue tetap kayak di kreatif, lu bagian ininya, jadi nggak keganggu gitu. Jadi gue nggak terlalu pusing memikirkan bisnisnya kayak gimana, soalnya gue udah ngecarin orang untuk itu gitu. Kemarin Dan itu ya lanjut lanjut lanjut. terus terus Enggak lu lanjut lu. nggak apa-apa, gue udah sampai situ. Oh iya dah. Tadi yang kemarin gue bikin episode sama si Jasmine. Terus cerita soal terlibat di Ketapel bareng lu juga. Lo bisa sedikit sedikit ceritain nggak ya di Ketapel itu kayak gimana? Kenapa kenapa? Bisa sedikit ceritain nggak pengalaman di Ketapel? Oh ya, jadi di Katapel tuh gue banyak belajar soal IP sih, industri IP itu sendiri. Soalnya gue kan nggak tahu sama sekali gitu, gue udah bikin perusahaan, gue bikin komik doang gitu, dan monetize tuh nggak selamanya dari paid partnership dan lain-lain gitu. Betul. Lu bisa memanfaatkan karakter atau IP lu menjadi eh, monetes utama gitu di perusahaan lu atau studio lu gitu. Jadi eh, ternyata kalau itu udah didapetin ininya, didapetin kunci dari cara pengembangan IP dari karya lu, itu udah enak banget untuk mendapatkan penghasilan dari apa yang lu kerjakan gitu. Soalnya kita nggak pernah tahu gitu kan, sosial media kan salah satu income terbesar dari Telalas kan dari partnership
gitu kan. Hmm. Mhm. Dan kita nggak tahu waktu sosial media hidup itu sampai kapan gitu kan. Betul, nggak Iya, selamanya. nggak selamanya gitu. Nah makanya sampai sekarang dari sekarang gue udah mulai mencari tahu banyak hal soal gimana cara eh, mendapatkan income dari industri ini gitu kan. Nah, salah satunya dari licensing, dan gue baru mendapatkan itu semua pas ikut kegiatan itu gitu. Mantap. Membuka pikiran gue soal industri kreatif itu seperti apa gitu. Dan ya duit terbesar dari industri kreatif itu dari sensing cuy. Iya. Itu sayang banget ya udah nggak ada lagi ya eventnya. Kayaknya masih masih berusaha dibuat lagi nih kalau nggak salah. Iya, itu bagus banget sih, kayak yang eh, kosong banget soal Bisnis. industri IP atau bisnis itu bisa dapat banyak pencerahan sih kalau kalau kata gue di soalnya emang pakar-pakarnya yang selama ini kita nggak tahu udah bergerak di industri kreatif dari bertahun-tahun itu baru ketahuan pas di situ gitu, orang-orang di balik layar Iya betul. kayak Pak Mohtar yang menyukseskan eh apa Asian Games, Oh, oke. karakter-karakternya itu jadi pemateri waktu itu, dan gue emes banget Mantap. gitu sih. Lo ada ini nggak advice buat orang-orang yang baru belajar atau baru mau bikin komik atau fans-fans lo deh? Untuk yang ini ya, untuk yang mau memulai komik, Atau yang lagi ya baru mulai berusaha ya. ya. Kalau gue sih lebih ke komik strip apa web komik ya. Iya iya. Kata gue sih ya eh, perbanyak perbanyak apa ya perbanyak komik yang bisa jadi influence lo gitu, perbanyak kreator yang bisa jadi influence influence lo. Jadi jangan apa ya, jangan terbatas di satu atau dua orang aja gitu kan, banyak banget yang bisa lu jadiin referensi yang lu sukain gitu kan. Baik itu dari segi cara mereka dia buat cerita, cara mereka bikin gambar, cara mereka bikin ekspresi, ya udah lu belajar dari mereka aja gitu. Tapi jangan satu orang, soalnya takutnya lu plagiat gitu. Jadi udah banyak banyak belajar dari orang, terus ya udah bikin. Tadi lo nyinggung soal belajar niru dari satu orang. Tanggapan lo tentang banyak yang pakai style lalat gimana? Orang-orang yang baru belajar. Banyak yang pakai, Iya. yang nggak masalah sih menurut gue, kayak kayak ya udah gitu, kayak mungkin itu tahap dia pembelajaran dia juga gitu. Atau juga mungkin kenapa? Kalau waktu itu gue sempat lihat ada yang kayak pakai style lalat tapi buat kayak agenda yang berbau sara atau politik gitu. Kalau kayak Oh gitu-gitu. ya. Iya. Lo pernah lihat kayak gitu-gitu? Mungkin pernah lihat tapi agak lupa, tapi menurut gue itu kayak eh menurut gue pribadi sih nggak masalah gitu, kayak apa yang kita buat di sosmed selama itu dia nggak monetis demi keuntungan dia, itu menurut gue nggak masalah. Soalnya kan Telal sekarang udah didaftarin hak Wes. cipta dan lain-lain. Gila gila gila. Selama iya emang harus sih Iya sebenarnya. betul betul ya udah jadi IP harus. Iya udah jadi, dan kalau misalnya ada yang bikin sama banget sama stylenya dan itu di monetize, mungkin kita baru bergerak di situ. Tapi kalau misalnya kayak dia bikin untuk comic stripnya dan buat bahan dia untuk belajar, ya udah bikin aja gitu. Ya kalau lu belum trademark gue kaget sih gua. Iya itu udah harus banget sih. Langsung langsung gue trademark sekarang. kita nggak tahu kan orang-orang Ya di mungkin belakang sana. mungkin kalau yang gue lihat ya kayaknya style Thailand itu udah terkenal banget kan, udah kayak Iya. masuk meme, masuk stiker WhatsApp Mm. apalah gitu-gitu, Iya. sampai orang itu mungkin orang-orang yang nggak pernah baca komik jadi mikirnya oh ini tuh style yang lagi ngetren gitu kan. Akhirnya ketika Iya. mereka belajar menggambar tuh ikutinnya style itu kayak gitu kan.
Kayak gue inget pas zaman The Popoh baru terkenal terkenal banget itu, terus kayak banyak yang graffiti bikin karakter kayak The Popoh gitu karena mereka ngira oh ini yang lagi zaman gitu. Iya. Kayak gue nangkapnya gitu sih, makanya kenapa banyak yang mirip. Ya mereka sendiri nggak nyadar kalau mereka itu ngikutin IP gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu sih. Iya ya, salah satu tahap pembelajaran mereka juga sih sebenarnya. Iya. Eh, lo ada ini nggak unpopular opinion soal industri kreatif atau art atau apalah yang berhubungan dengan Hmm, art ya? apa ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Oh, apa ya? Kita tuh emang harus memaksakan diri sih. Kayak misalnya nih gue bikin komik tiap hari gitu. Kalau gue ngikutin mood, ya gue bakal ngupload apa gitu. Jadi gue memanfaatkan itu dengan cara terkadang kita harus eh, emang nggak harus mengikuti mood, dan kita bisa mengerjakan itu tiap hari gitu. Dan gue mencoba itu waktu pertama kali gue mulai setiap hari, setiap gue membuat deadline gue dalam sehari itu apa? Gue membuat deadline gue sendiri tiap jam 6 sore gue udah harus ada komik. Bikin target ya. Bikin target sendiri, gue harus ada komik. Dan entah kenapa alam tetap mendukung gitu, walaupun sebelum jam 6 gue pasti dapat ide eh, buat komik yang gue upload gitu. Itu Itu kayaknya untuk itu kayaknya karena ini nggak sih kalau kita udah kepepet akhirnya malah jadi dapat ide gitu gak sih? bisa jadi karena gue punya bikinin gue target Oh iya iya. diri sendiri, jadi emang terpacu buat buat ini sih. Ya benar sih, itu bisa jadi Betul. pecutan kita Betul buat tuh. bikin sesuatu gitu. Gue dari Ya, zaman kuliah sampai sekarang juga masih sering kayak suka kayak gitu. Itu nggak sehat sebenarnya. Itu sebenarnya nggak sehat iya sebenarnya. tuh. Nah itu untuk awal-awal ya, Iya. itu untuk awal-awal gue mengomik. Dan ternyata gue nemuin ini baru lagi, gue nemuin solusi baru lagi. Heeh. Gue bikin namanya stok Mhm. bang. Jadi gue nggak harus buat komik setiap hari lagi. Dalam sehari gue udah bikin sebanyak-banyaknya, sehingga stok komiknya udah banyak gitu dan tinggal diupload. Jadi kita bisa ngerjain hal lain lagi di luar itu gitu. Jadi kita nggak fokus bikin komik lagi setiap hari karena kita udah punya stok yang banyak. Ya kita bisa ngerjain banyak hal lain. Gitu Nice. sih gue bikin solusinya. Iya sih. Benar-benar Yo, benar. Oke, gue masuk ke pertanyaan terakhir. yep. Apa restoran franchise franchise favorit lu? Restoran franchise gue KFC. Oh iya KFC ya. Kenapa tuh? Seperti orang-orang kelas menengah pada umumnya. Kenapa? Kenapa cuy? Kenapa? Menurut gua eh, enak aja gitu. Apalagi paha bawah gitu. Favorit gua sama bini gua. Wes, kalau gue tim paha atas. Sorry banget. Paha atas ya. Eh, ya, suka suka Iya nggak iya. suka nggak ada tapi Iya ada. paha atas paha bawah. Benar paha atas lu. Ya ya. Tuh mantep. Cool. Oke, paling ini terakhir gue minta ini aja sih lo nulis sosial media yang kalau lo orang-orang pengen lihat karya lo, mungkin ada yang nggak tahu gitu kan? Di sini. Iya di gambar. Oke. Mungkin akun personal lo atau Akun personal gua silakan follow Italik. Wait. ya kan kali aja yang ada yang baru denger nama lu gitu. Iya. Iya gua jarang yang tahu
akun pribadi gue sih. Sekarang gimana tanggapan orang-orang kalau misalnya ada yang nanya kalau apa terus lu jawab lu yang bikin tai lalat, orang-orang tanggapannya gimana? Maksudnya kalau gue ketemu gitu. Iya kalau misalnya ada teman lama nih nanya terus kayak kerjanya apa nih sekarang. Bikin Oh iya 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 iya, benar benar. gimana Kayak tanggapannya gimana orang-orang? bahkan ada apa ya? Yang nggak tahu, oh lu ternyata yang buat ini gitu. Serius. Kayak bahkan di daerah gue nih di Parepare banyak yang nggak tahu kalau asal gue dari sini gitu. Tapi banyak yang tahu gitu. Iya kayak Iya. gitulah gitu. Tapi sorry gue jadi ada pertanyaan lagi. Kalau Nggak apa-apa. ini ada ini gak sih kejadian kayak yang jadi tahu lu asalnya dari situ misalnya orang Parepare gitu terus dia kayak stalk gitu terus yang annoying gitu, ada yang kayak gitu gitu nggak? Oh, untuk di Parepare sih Atau nggak harus Parepare sih. hmm, Mungkin dari Jakarta juga atau dari mana yang jadi karena tahu lu yang bikin tai lalat langsung jadi annoying gitu kayak kayak nanya-nanya gitu ya. ya kayak SKSD yang berlebihan gitu. Ah, oh ya ada sih pasti ada. Jadi eh ya sebisanya gue aja gitu untuk merespon gitu. Enggak nggak jarang ketemu juga gitu kan, jadi kayak ya sebisanya gue ngerespon ya gue respon gitu. Pasti ada aja sih. Iya fans yang ini ya starstruck lah ya istilahnya kayak Oh iya lu ngefans baru tahu juga sih. ngefans banget gitu biasanya. Suka ada cerita gitu soalnya. Tapi emang emang apa ya, gue lebih suka mengumpulkan pembaca beberapa orang doang gitu sebagai teman gue yang awalnya gue kenal karena baca komik gue lebih seneng beberapa orang gitu daripada banyak banget gitu. Soalnya apa ya, cukup gue menurut menurut gue cukup beberapa orang itu aja gitu yang merasa senang apa dengan apa yang gue buat, itu udah bisa jadi penyemangat sih buat konsisten gitu. Nice. Iya sih. Betul. Oke, dari gue sih kayak udah itu aja. Lo ada yang mau ditambahin lagi? Udah sih itu doang sih. Ya udah oke, nanti buat yang dengerin ini gue kasih link di description kalau mau baca komik-komiknya Sip. Lik Palik. Klik paling. Terima kasih banyak kepada Mas Palik udah Siap. menyediakan waktunya. Sama-sama bro. Semoga sehat selalu dan sukses. Thank you juga udah ngundang di podcastnya. Ya. Gue seneng banget sih kayak konten-konten yang kayak lo yang apa ya, underrated gitu cuy. Kayak gue lebih senang hal-hal yang kayak gini daripada yang mainstream gitu, yang menurut gue konten lu tuh orang-orang tertentu aja gitu yang bisa menikmati gitu, dan gue salah satu orang yang menyukainya. Wah, sejak alhamdulillah. sejak kalau nggak salah sejak lu bikin podcast kayak gini gue udah ngikutin karya lu gitu di YouTube. Gue pertama kali nemunya di YouTube. Oh iya. Iya. Wow, oke. Obrolan. Ini pertama kali nih ada orang yang tahu gue dari YouTube dulu. Iya serius. Oke. Gue nemu dari YouTube, podcastan kan. Wah, Membahas beberapa hal. Gue suka dengar podcast seperti itu sambil kerja dan lain-lain. Ya benar, gue termasuk menyukai konten-konten seperti ini gitu. waduh gue jadi malu itu kayak podcast zaman dulu yang buruk banget jadi kayak. Iya gue Gue udah ingat banget sih kayak obrolan lu soal. Oke. Oh, gue gak mau diingetin. Pokoknya kalau Tapi bagus sih kayak iya. apa gitu, gue kayak apa ya, kayak nongkrong aja gitu ngedengerin orang ngobrol gitu kan, obrolannya santai gitu, kayak tenang aja gitu. Iya betul, makanya gue juga mulai podcast yang ini tuh gue start dari orang-orang yang gue kenal dulu gitu. Iya Baru ke lama-lama ke orang yang gue nggak pernah ngobrol kayak sama lu kan kita belum pernah ngobrol kan. Mungkin lama-lama juga gue pengen nge-reach orang yang beneran punya cerita menarik dan Yep. terkenal banget dan gue nggak pernah ini. Karena gue takut kalau gue mulai langsung ke orang yang gue belum pernah ngobrol jatuhnya kayak interview gitu loh.
jadi kaku, jadi kayak Iya, benar. makanya gue pengen menciptakan environment yang kita tuh ngobrol gitu, kayak kita ketemu di kafe atau apa gitu Iya, benar. kayak gitu sih. Keren sih. Oke, ya jadi nambah lagi nih. Oke ya, makasih udah menyempatkan waktu. Yo, Semoga sehat dan sukses selalu. ayo. Sampai jumpa Thank lagi. you. Bye. Bye.